dia menemukan alat cleaning service yang hilang. Kemudian dia utak-atik sampai akhirnya lift itu terbuka, tapi lift itu dalam keadaan kosong. Tiba-tiba satpam itu ada telepon dari lift nomor 7 dengan bahasa Jepang. Halo Sobat Rana, kembali lagi di channel kami Rana Cerita. Untuk Sobat Rana yang ingin mengirimkan ceritanya untuk diangkat di channel kami, bisa kirim ke email yang ada di link video ini. Dan untuk Sobat Rana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cerita kali ini tentang sebuah hotel di kawasan wisata yang ada di Indonesia, tentang seorang muda bernama Harry. Dia adalah teknisi lift. Biasanya dia standby di underground hotel atau di bawah tanah hotel, ruang kontrol untuk monitor jika ada lift yang error atau yang trouble. Setiap pagi biasanya dia keliling untuk mengontrol lift dan lain-lain, hanya sekedar formalitas, membersihkan dan lain-lain. Dan dia punya tugas setiap bulan atau setiap minggu itu membersihkan total dan juga sampai ke dalam lift, sampai ke bawahnya. Di sini ada beberapa pegawai, Harry dan temannya, tapi untuk setiap shift cuma ada satu orang yang ditemani oleh satpam hotel. Di hotel ini ada banyak lift, sampai belasan lift. Cuman untuk karyawan biasanya naik turun di lift nomor 7 atau nomor 6. Di lift nomor 7 ini sering banyak beberapa trouble. Salah satunya yang dialami oleh Harry. Pernah satu ketika saat berada di ruang kontrol malam hari, dia bersama satpam hotel tersebut, lift itu tiba-tiba macet. Lift nomor 7. Saat itu malam dan hampir tidak ada karyawan, hanya yang standby, satpam sama teknisi lift ini. Mungkin hal yang biasa atau biasa dimonitor lift nomor 7 di lantai 1. Harry bergegas untuk menuju lift tersebut. Ketika dicek, ternyata lift itu normal dan berada di lantai 3. Sedangkan dari tempat monitor kontrol menuju lift itu lebih cepat daripada lift itu menuju ke lantai 3. Tapi Harry masih berpikir mungkin kesalahan teknis saja. Oke, dia kembali, ternyata lift itu normal, tidak macet. Tapi itu hal biasa seperti itu. Dia kembali ke ruang kontrol, dia santai-santai lagi, tidak ada masalah malam itu. Kemudian besoknya, seminggu kemudian, dia shift sore.
pada saat sore itu, saat yang mengontrol, dia terdengar percakapan pegawai cleaning service bahwa ada barang yang hilang, seperti beberapa barang dalam satu paket itu ada sapu, ada cikrak, alat-alat kebersihan seperti itu hilang. Dan Gary hanya selintas dengar, kemudian lanjut mengontrol lift. Oke, saat itu tidak ada masalah sampai terakhir dia kembali lagi ke ruang kontrol. Hari itu aman saja sampai sebulan kemudian. Si hari ini shift malam lagi. Pada saat shift malam itu ada telepon dari lift nomor 7 menuju Sapang bahwa lift ini sedang kondisi macet di lantai 3. Jadi bergegas, setelah dicek ternyata beneran emang ada kode merah yang artinya itu ada kendala masalah dalam lift itu. Si Harry ini bergegas menuju lift tersebut yang bermasalah. Ketika disamperin, memang benar lift itu trouble dan macet. Kemudian dia utak-atik sampai akhirnya lift itu terbuka, tapi lift itu dalam keadaan kosong. Harry pun sedikit berpikir dan cepat-cepat untuk memperbaiki udah normal, dan dia segera berlari kembali menuju ruang kontrol. Akhirnya dia bercerita pada Sapang, "Pak, tadi di lift itu ternyata tidak ada orang. Nah, terus siapa yang membunyikan kode bahwa darurat ada ini? Tidak mungkin kan tanpa ada yang mencet. Nah, mungkin di sana teknis saja Pak." Oke, itu tidak dikeluarkan lagi. Sampai hari berikutnya, sampai minggu berikutnya, hari ini mengontrol full kondisi lift sampai ke bawah-bawah, sampai ke dalam-dalam. Pada saat di lantai bawah, setelah mengontrol semuanya selesai, dia mengontrol bagian dalam di lantai bawah. Saat di lantai bawah, jadi kondisi lift, di bawah lift ini dia menemukan alat cleaning service yang hilang. Dia kaget. Bahkan jalur itu ada jalur khusus menuju di sana. Dan buat apa untuk menyembunyikan di sana alat itu? Akhirnya Sherry pun membawa barang itu ke pegawai cleaning service. "Mas, ini ketemu di mana?" Dia bercerita bahwa ini ditemukan. "Kok bisa? Saya nggak tahu, ya nggak mungkin saya menyembunyikan di sana. Buat apa kalau saya menyembunyikan kemudian saya kembalikan lagi?" Ya juga sih Mas, tapi aneh juga ya kok bisa hilang terus ada di sana. Ya di situ ya mungkin ada orang iseng gitu. Untuk hari itu sih mereka selalu berpikir positif. Ya iya sih Mas, mungkin ada iseng. Oke, kembali lagi. Hari-hari berikutnya pun masih seperti biasa. Dan sampai pada shift malam lagi nih si Harry. Shift malam itu sekitar jam 12 malam lah, sekitar dini hari. Dia dengan kembali lagi dengan Sapam di ruang kontrol. Tiba-tiba Sapam itu ada telepon dari lift nomor 7 dengan bahasa Jepang.
Tapi si Sapam itu membalas dengan bahasa Inggris karena dia pahamnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Intinya mereka berkomunikasi dan poinnya si tamu Jepang ini suruh standby. Pada saat itu mereka tidak berpikiran kenapa kok bisa si turis Jepang ini, si tamu Jepang ini bisa menggunakan lift nomor 7, kan itu di karyawan. Tapi itu tidak terpikirkan. Dia bergegas dan si Sapam ini terus berkomunikasi dengan si tamu Jepang terjebak itu. Jadi bergegas menuju lift itu. Kemudian saat dia sampai, emang benar lift itu macet. Jadi perlahan-lahan menata sambil bilang bahasa Inggris, santai dengan bahasa Inggris atau kalem. Dia mencoba mengotak-atik lagi, akhirnya terbuka. Saat itu terbuka dan lift itu kosong, tapi si Sapam ini masih berkomunikasi dengan entah siapa yang ada di dalam itu. Saat dia masuk, dia langsung berkomunikasi dengan Sapam. Pak, ini sudah selesai. Loh, terus tamunya gimana? Gimana aman? Gak ada tamunya Pak. Barusan saya ini ngobrol dengan dia, mungkin 2 detik yang lalu kok. Nah, saya pun kaget dan Sapam itu juga kaget. Nah, kok nggak ada, padahal nggak sampai 1 menit, nggak mungkin dia bisa hilang secepat itu. Akhirnya Jerry itu semakin begitu dan sedikit emosi. Kenapa kok ada tamu yang bisa masuk ke sini dan mengganggu kita? Dia berpikirnya seperti itu, mungkin dia mengganggu, iseng atau apa gitu. Mungkin dia berpikir ini bisa jadi hal yang mistis atau memang ada orang iseng, dia bercampur aduk itu pikirannya. Oke, di situ dia kembali dengan santainya, sedikit ngidumel seperti itu. Ada saja yang kembali dan bercerita, Pak, tadi itu benar ada orang, tapi nggak mungkin Mas Heri. Saat saya komunikasi itu mungkin 2 atau 3 detik itu sama langsung menyahudi, pasti sama berpapasan. Nah, saya tidak berpapasan Pak. Mereka seperti berdebat kecil. Lalu Heri sempat berpikir, tapi kenapa Pak si turis Jepang itu kok bisa main-main ke lift tamu? Oh iya juga ya Mas Surya. Atau mungkin ini orang iseng, atau memang tamu iseng, tamu Jepang, orang Indonesia atau pegawai kita. Besok lah nanti kita cari santai dulu Mas Surya. Masih dipikirkan itu, mungkin mereka santai-santai. Besoknya mereka mencoba konfirmasi ke customer service apakah ada tamu Jepang pada saat itu. Karena sebagai pihak hotel merasa takut bersalah ketika ada tamu yang merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman karena dia coba dilihat tamunya ada laporan atau apa mungkin mereka mengkonfirmasi di sana. Saat dikonfirmasi ternyata hari itu tidak ada tamu dari Jepang, bahkan H-2 tidak ada tamu dari Jepang. Sampai dia dilihat bookingan 2 hari ke depan tidak ada tamu dari Jepang. Akhirnya mereka berpikir, apa mungkin ini pegawai yang memang iseng mengganggu kita dengan bahasa Jepang, tapi tidak mungkin, bahasa Jepangnya begitu fasih dan malah pun juga mana ada pegawai.
Akhirnya ya sudahlah, kita anggap saja dia Mr. X. Akhirnya ternyata itu seorang Mr. X di sana. Cuman ini tidak sampai ke atasan, cuma berakhir di customer service dan satpam dan teknisi. Oke, nah itu jadi perbincangan hebat untuk pegawai di sana. Jadi tempar lah di sana. Ada tamu Jepang dan ini, cuman mereka tetap suruh silent agar tidak terlalu terdengar di luar. Dari kembali dan diskusi lagi dengan satpam. Iya Pak ya, kok aneh, tapi emang lift 7 itu emang agak ngeselin Mas, ada aja masalahnya dari dulu sebelum sampai di sini katanya siapa, karena satpam itu memang tidak lama kerja di sana. Iya Pak ya. Akhirnya dari situ selesai, masalah itu selesai, sampai tidak terjadi lagi desas-desus tamu Jepang yang terjebak itu. Sampai hari-hari berikutnya, dan saat kembali lagi saat dia mengontrol lift yang bagian kecil-kecil, dia mendengar lagi bahwa ada cleaning service yang kehilangan. Kali ini barangnya agak besar, seperti alat penyedot debu, cuman dia besar, agak besar seperti itu. Dan hanya mendengar. Dan keesokan harinya cleaning service lagi tanya lagi, Mas, barangkali barang itu ketemu di sana. Nggak mungkin kan, barangnya besar. Jadi dan jalannya itu tidak mudah dilewati, itu jalur yang paham cuma teknisi aja. Ya mungkin nanti aja kalau pas lagi kontrol besar di bawah lift kalian nanti. Hari berikutnya sampai dia benar-benar kontrol besar, ya harus kontrol sampai ke dalam-dalamnya, dan ternyata benar. Vakum itu, alat penyedot debu itu yang agak besar, berada di bawah lift. Harry pun emosi. Kenapa ini kok bisa di sini? Siapa yang lagi iseng di sini? Masa setan? Ada di sana dia emosi, dia mengeluarkan itu dengan susah payah karena memang barangnya besar. Tidak mungkin orang iseng sampai membawa barang besar seperti ini. Dia itu mengeluarkan emosi, dia maki-maki. Siapapun kalian, jangan pernah mengganggu saya sedang kerja di sini ya. Akhirnya dia kencingi tempat itu. Si tempat di bawah itu dia kencingi, karena dia emosi dia kencingi. Pada saat itu tuh dia siap, dia kencingi. Saya itu dia awal lagi ini Pak ke tempat cleaning service, dan itu heboh lagi mereka. Kok bisa Mas ya? Nah, makanya itu akhirnya ditunjukkan ini loh tempatnya. Itu susah, jadi dia harus lewat di belakang hotel, agak jauh dari hotel, baru dia masuk seperti lorong ke bawah, baru dia tembus ke tempat bawah itu. Nah iya, kok bisa sih? Cleaning itu pada bingung semua, keheranan. Tapi tenang, dan jangan singgung Pak. Kayak akhirnya itu gempar lagi sampai selesai. Tapi setelah si Harry mengencing itu, hampir tidak pernah kejadian lagi dari pihak si Harry. Tapi Harry masih sering mendengar desas-desus dari teman-teman karyawan lain atau cleaning service atau customer service yang ada gangguan tersebut. Entah apa
karena dikencing atau apa kita tidak tahu. Dari situ tidak lama si Heri resign dari hotel itu dan dia pindah hotel lain. Oke, dari sini semoga teman-teman bisa mengambil hikmah cerita ini dan membuat teman-teman menjadi semakin berani, bukan malah menjadi takut. Oke Sobat Nana, terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.